Kisah asal mula padi dari Sumatera Utara. Dahulu kala, di tanah Karo, di bawah pemerintahan seorang raja bijaksana, cerita dimulai tentang suatu negeri yang hidup makmur meski belum kenal dengan keberkahan tanaman padi. Mereka menggantungkan harap pada buah kayu, khususnya ubi singkong, yang tumbuh melimpah di sekitar mereka. Namun, takdir menguji keberlanjutan kehidupan mereka ketika kemarau datang, menyebabkan pepohonan yang menjadi penopang kesejahteraan mereka layu dan mati. Kelaparan melanda, mengubah wajah yang dulu penuh kehidupan menjadi bayangan kering dari masa lalu yang gemilang. Di antara penderitaan itu, terlihat seorang anak yatim bernama Si Beru Dayang yang tubuhnya kurus kering dan matahari kelaparan menghiasi wajah pucatnya. Dalam pangkuan ibunya, air mata kecil meluncur dari matanya, merengek-rengek meminta keajaiban menyentuh hidup mereka yang hancur oleh kekeringan. "Ibu, aku lapar. Aku mau makan, Bu," rengek anak itu. Tangisan putus asa Si Beru Dayang benar-benar menyayat hati seorang ibu. Namun kekuatan hidup tak dapat lagi bersarang dalam tubuh yang semakin lemas. Sang ibu dengan hati hancur hanya bisa meneteskan air mata kepedihan sambil merangkul tubuh mungil anak semata wayangnya. Semakin lama, napas Si Beru Dayang menjadi semakin lemah, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pangkuan yang penuh dengan cinta. Melihat anaknya yang tidak lagi bernyawa, sang ibu tak bisa menahan gelombang kesedihan yang membanjiri hatinya. Tangisannya meluap menjadi ratapan histeris, mencerminkan kehilangan yang begitu mendalam dan tak tergantikan. Di tengah sunyi yang menyelimuti, tangisan ibu dan kehampaan yang menyelimuti tubuh kecil Si Beru Dayang menciptakan luka yang tak akan pernah sembuh dalam kisah tragis tanah Karo. "Anakku, jangan tinggalkan ibu, nak," tangis sang ibu sambil merangkul erat anaknya. Dalam kesedihan yang mendalam, para warga dengan penuh kehormatan mengubur jenazah Si Beru Dayang di makam perkampungan. Namun sejak kepergian anaknya, kesunyian semakin merajai hidup sang ibu. Ruang-ruang hatinya terasa kosong tanpa kehadiran orang-orang yang pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kini hidupnya seakan menjadi pelayaran sendirian di lautan kepedihan, dipenuhi oleh gelombang kesepian yang tak henti menggelayuti kehidupan yang sunyi. Dalam kehampaan itu, sang ibu meratapi kehilangan yang begitu besar, melukiskan kisah pilu di balik tiap detik yang berlalu. Tanah Karo yang dulu riuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini menjadi saksi bisu atas duka yang memayungi rumahnya. Meski tubuh Si Beru Dayang telah kembali ke tanah, namun kenangan dan kesedihan tetap merajai hari-hari sang ibu, menandai kepergian anaknya yang telah melahirkan luka tak tersembuhkan. "Tidak ada lagi gunanya aku hidup di dunia ini, semua yang aku miliki telah sirna," kata ibu itu dengan putus asa. Ibu Si Beru Dayang pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dengan tubuh yang lemah, ia berjalan menuju ke sungai yang berada di ujung kampung. Setiba di tepi sungai, ia berdoa kepada Dewata agar segera merenggut nyawanya. "Ya Dewata yang Maha Agung, hilangkanlah kesedihan dan nestapa hamba untuk selamanya," pinta ibu itu. Setelah berucap doa terakhir, ibu Si Beru Dayang dengan mantap melompat ke dalam sungai yang dalam. Keajaiban terjadi begitu tubuhnya menyentuh air. Seketika ia berubah menjadi seekor ikan yang menari-nari di dasar sungai. Ajaibnya, peristiwa ini tak terperhatikan oleh seorang pun warga yang sibuk bergelut dengan masa lapar dan ketidakpastian akan musim kemarau yang tak kunjung berakhir. Beberapa bulan berlalu dan musim kemarau masih belum mereda. Semua tumbuhan layu dan mati, meninggalkan pemandangan gersang dan tandus. Korban kelaparan semakin bertambah dan isak tangis kematian merajalela di negeri itu. Di tengah penderitaan itu,
warga yang masih kuat bertahan berjuang mencari makanan untuk bertahan hidup. Di padang yang kering kerontang, dua anak kecil terlihat mengais-ngais tanah untuk mencari umbi-umbian. Setelah beberapa saat, salah seorang dari mereka menemukan buah berbentuk bulat sebesar buah labu. Momen kecil seperti ini menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya kehidupan, memberikan harapan kecil untuk bertahan melalui masa sulit yang tak kunjung usai. "Hai, lihat, buah apa yang aku temukan ini?" tanya salah seorang dari anak itu. Anak yang satu segera mendekati temannya, menggeleng-gelengkan kepala setelah mengamati buah yang ditemukan. Keduanya sama-sama tidak tahu apa itu, karena mereka sendiri belum pernah melihat buah seaneh itu sebelumnya. Tanpa banyak penjelasan, mereka memutuskan untuk membawa pulang buah misterius itu dan menunjukkannya kepada orang tua mereka. Namun keheranan tidak berhenti di situ. Orang tua kedua anak tersebut pun tak dapat memberikan penjelasan mengenai buah tersebut karena mereka sendiri baru kali ini melihatnya. Penemuan buah yang asing itu membuat heboh seluruh penduduk negeri. Kabar cepat menyebar dan sang raja yang mendapat laporan dari salah seorang warga memutuskan untuk datang dan melihat sendiri fenomena ini. Ketika sang raja dan para penduduk berkumpul untuk mengamati buah misterius tersebut, tiba-tiba terdengar suara misterius yang menggema dari angkasa. Suara itu mengguncang hati mereka, menciptakan ketegangan dan kekaguman di tengah-tengah kerumunan yang bingung. Apakah buah tersebut membawa pesan atau pertanda dari alam semesta yang lebih tinggi? Misteri pun semakin menggelayut di negeri yang tengah dilanda penderitaan. Wahai penduduk negeri, buah yang ada di hadapan kalian adalah penjelmaan seorang anak laki-laki kecil yang bernama si Berudayang. Potong-potonglah buah itu hingga halus dan kemudian tanamlah hingga tumbuh menjadi subur. Jika buah penjelmaan si Berudayang itu kalian pelihara dengan baik, kelak akan berbuah dan menjadi makanan kalian. Anak itu sangat merindukan ibunya. Pertemukanlah ia dengan ibunya yang telah menjelma menjadi ikan di sungai. Niscaya kalian tidak akan kelaparan lagi, ujar suara ajaib itu. Tanpa ragu, sang raja segera memberikan perintah kepada rakyatnya untuk mengikuti semua pesan yang disampaikan oleh suara misterius tersebut. Para warga dengan sigap memotong-motong buah misterius itu menjadi serpihan halus, lalu menanam dan merawatnya dengan penuh dedikasi. Seiring dengan itu, musim kemarau yang panjang berakhir. Hujan deras pun mulai turun, memberikan kehidupan baru bagi tanaman-tanaman tersebut. Potongan-potongan buah itu tumbuh subur menjelma menjadi tanaman yang menyerupai rumput. 2 bulan berlalu, tanaman itu mulai berbunga dan berbuah. Buahnya tergantung berbulir atau bergerombol pada setiap tangkainya. Setelah 3 bulan penuh perawatan, buah tanaman tersebut menguning dan siap untuk dipanen. Sang raja bersama seluruh rakyatnya dengan gembira memanen buah tersebut. Setelah dipanen, buah itu dijemur dan ditumbuk untuk memisah kulit dengan isinya. Isi buah itu kemudian dimasak dan dinikmati bersama-sama, mengukir senyuman kebahagiaan di wajah penduduk negeri yang kembali pulih dari keterpurukan. Keajaiban tanaman tersebut membawa harapan dan kehidupan baru bagi tanah Karo yang pernah dilanda duka dan kelaparan. Rasa yang enak dan gurih, kata sang raja setelah mencicipi makanan tersebut. Sejak saat itu, penduduk tanah Karo dengan penuh kebanggaan membibit dan memelihara tanaman yang kemudian mereka namai Berudayang. Makanan pokok mereka yang sebelumnya berasal dari buah kayu, kini beralih sepenuhnya ke Berudayang. Untuk mempertemukan si Berudayang dengan ibunya, masyarakat tanah Karo menjadikan makanan itu sebagai hidangan utama, dipadukan dengan ikan yang dipercayai sebagai penjelmaan dari ibu Berudayang. Terungkaplah bahwa tanaman yang sering mereka sebut Berudayang sebenarnya adalah padi. Meski demikian, masyarakat tanah Karo tetap mempertahankan istilah Berudayang
untuk menyebut buah padi tersebut. Mereka bahkan memberikan beberapa nama khusus untuk fase-fase pertumbuhan beru dayang, seperti si beru dayang merengget-engget yang merujuk pada tanaman padi yang masih berumur 6 hari, dan si beru dayang meleduk yang mencirikan tanaman padi yang sudah berumur 1 bulan. Tradisi ini tidak hanya menjadi warisan kearifan lokal, tetapi juga menjadi simbol kehidupan baru dan kebangkitan bagi Tanah Karo yang kembali subur berkat tanaman ajaib yang membawa harapan, yakni beru dayang. Nah, itulah cerita asal-usul padi dari Sumatera Utara. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang akan kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.